Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini komposit udah naik tinggi ya. Saya itu lihatnya itu sebenarnya udah sangat hati-hati ini sebenarnya dari awal bulan itu. Seharusnya dia koreksi, tapi ternyata malah makin naik ya. Sebenarnya ya nggak masalah juga sih, emang tren weekly sama monthly-nya emang lagi bagus-bagus banget. Cuman ya hati-hati lah ya. Jangan lupa take profit aja. Ini naiknya kencang, turunnya juga ya. Jadi hati-hati lah ya. Secara monthly juga udah tinggi. Secara weekly juga udah tinggi. Daily-nya juga tinggi. Oke. Nah, kalau dia koreksi bisa dalam nih. Bisa ngunci-ngunci area 7.100 sampai 7.050. Kalau koleksi ya. Nah, itu kita tungguin aja itu koreksinya. Kalau dia udah koreksi ya udah koreksi. Tunggu mantul dulu baru kita ambil. Kalau dia nggak mantul jangan diambil. Tapi kalau misal mantulnya turun kayak gini om gimana om? Turun, naik, turun lagi. Kalau kita ngambil lebih di bawah masih oke. Kalau kita ngambil di sini, cut loss di sini hampir kena tuh. Nah kalau kayak gini kan, ambil di sini, kena cut loss. Misal cut lossnya di sini ya, atau di sini. Ya, jadi ya seperti itulah. Jadi kalau dia koreksi, mantul, kita perhatikan dulu. Atau kita bisa entry dengan take profitnya pendek-pendek aja. Ya, ini ada gap juga ya. 7.100 sampai 7.156. Oke, kita langsung ke sektoral aja. Sektoral kita yang pertama kita bahas adalah energi ya. Di mana inilah yang nopang IHSG ya. Yang awalnya tipis-tipis, naik tinggi, jebol lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, mungkin ini akan turun lagi. Mungkin juga ke area 1478 ya. Ya, yang kalau di mana dia udah mantul dari dekat-dekat area ini, mudah-mudahan ya bisa balik minimal ke 1550 ya, minimal ke sini lah ya. Jadi tunggu aja koreksinya. Secara weekly masih cakep banget, naik terus. Monthly-nya to the moon ya. Hati-hati lah ya yang to the moon ya. Karena gak semuanya berjalan sesuai rencana. Oke. Jadi jangan lupa di take profit aja buat yang memiliki. Kalau uh, nggak miliki ya potensi aja dulu. Oke. Nah ini teknik ya, teknologi. Saham teknologi itu udah breakout kemarin tuh tanggal 30 Maret, tanggal satunya koreksi, lalu naik lagi sampai tanggal 6. Nah ini kemungkinan akan ada koreksi lagi ya. Ya, jadi ya kita santai-santai dulu, nikmati dulu koreksinya, nanti kita ambil lagi. Secara weekly ya bagus lah ya.
Secara monthly mudah-mudahan lah ya 9.100. Oke, berikutnya ada properti. Mana properti ini ya koreksi area 702,3. Mungkinan masih akan koreksi juga uji area 721 atau 711. Ya kalau dia masih mantul sih masih oke, tapi kalau dia udah ngejebol lagi mungkin akan dia buat new low di bawah 700 ya. Kalau weekly sama monthly-nya itu udah tahu pasti jelek. Cuman ya kita nggak ada yang tahu ya. Dia bisa aja jelek terus pura-pura turun terus. Terus nanti dia akan naik paling tinggi. Itu nggak ada yang tahu. Ya. Jadi ya area sideways-nya tuh 700 sampai 745. Oke. Berikutnya ada basic ya. Basic juga naik terus nih. Ya nemenin energi. Secara weekly-nya udah breakout. Udah breakout. Oh, belum dikit lagi. Kalau minggu depan breakout, hati-hati area 1430 ya. 1430, 1440 lah. Kalau nggak berhasil juga dijebol, ya dia akan sideways lagi. Oke. Naiknya udah tinggi banget. Ya. Jadi kalau dia koreksi sih wajar. Cuman ya sedikit hati-hati lah untuk basic industry ya. Berikutnya ada finance. Ini kebanyakan sideways ya. Sekarang mau nyoba lagi area resisten di harga 16.11 sampai 16.27. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa naik lagi. Kalau nggak bisa, kemungkinan akan koreksi ngoji area 15.87 sampai 15.70 atau 15.30. Kalau DNI sih masih oke, cuman ya weekly sama monthly-nya masih tahap koreksi. Jadi ya sebaiknya kita lebih hati-hati ketimbang uh, mementingkan ego ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ada infrastruktur. Nah, ini harusnya udah bisa naik nih. Harusnya ya. Harusnya. Mudah-mudahan dia bisa break area 973 itu. Kalau dia bisa, baru ada pergerakan yang jelas. Kalau sekarang sih masih sideways aja. Ini udah 3 candle merah ya. Jadi kalau masih merah juga minggu ini, ya udah dekorasinya bisa sampai 945.
which is kalau dia ke 945 lagi dan tidak ada akumulasi, maka kemungkinan akan jelek ya lah ya. Jadi menurut saya sih mungkin akan dibawa ke sini deh, bawa ke 945 ya, akan koreksi. Jadi dimana kalau sudah koreksi panjang kayak gitu bakalan ada pergerakan yang lebih tinggi lagi, biasanya seperti itu. Oke, berikutnya ada health ya. Nah, health ini malah naik ya. Ini kelihatan ya. Ada pergerakan pantulannya. Ini tunggu pantulannya aja ya. Jadi kalau dia udah turun, terus mantul baru kita ambil. Kalau dia jebol, misal jebol area 14, ya udah tinggalin dulu ya. Kalau weekly sih ya cakep lah ya. Monthly-nya semoga lah ya bisa breakout. Dimana kalau dia bisa breakout itu bagus banget. Terutama dia harus breakout 14,57 dulu baru 14,78. Oke. Jadi perjalanannya masih sangat jauh. Tapi saat ini udah berada di resisten ya. Jadi jangan ada yang HK-MHK, oke. Nah, ada IDX, Health, udah cyclical. Mana cyclical ini turun lagi. Udah cakep-cakep naik, turun lagi, oke. Sebenarnya selama dia bisa bertahan di atas harga 938 atau 935 lah ya. Area-area sini 930 juga masih oke sebenarnya. Cuman ya hati-hati lah ya kalau ini udah di resisten jatuhnya. Jadi dia itu mau berusaha naik tapi nggak ada tenaga, nggak ada yang minat seperti itulah. Jadi ya terpaksa diturunin dulu, baru dinaikin lagi biar minatnya nanti naik ya. Oke, secara weekly-nya oke, hanya dia belum ada bikin new high lagi ya. Dia santai-santai aja dulu sambil koreksi. Dan kelihatan weekly-nya udah melemah ya. Monthly-nya pun seperti itu. Ya, kalau koreksi sih sangat wajar lah. Oh, ini ada indeks non cyclical juga ya. Nah, di mana ini kemarin turun cukup dalam ya, 662 itu pada tanggal 8 Maret. Sekarang berada di resisten. Semoga bisa tembus ya. Kalau nggak bisa tembus, kita tunggu dulu area 600-an ya, 650, 640. Ya, area-area sini lah. Kalau dia bisa bertahan dari ini 650, berarti masih sangat layak untuk di hold ya. Namun jika dia masih gagal bertahan di atas 650, kemungkinan akan menguji area 620 kembali. Oke. Kalau dilihat secara monthly, weekly itu terlihat seperti ada potensi untuk pullback ya, atau ya berbalik arah lah ya. Berikutnya ada industri dan
Yang terakhir nanti trans ya. Industri udah cakep banget nih. Udah breakout, koreksi, naik lagi. Kemarin koreksi malah naik lagi. Koreksinya lagi. Kemungkinan area-area inilah ya. Kalau koreksi kemungkinan area 1180 sampai 1190. Kalau dia nggak mantul ya mungkin akan ke sini dulu ya 1143. Oke. Secara weekly ya seperti itulah. Namanya udah breakout ya lanjut gas terus. Cuman hati-hati aja ya. Karena ini udah terlalu tinggi. Kalau bulan ini koreksi paling nggak ke 1180 atau 1170 selama berada di atas ini masih oke sih. Tapi kalau udah di bawah 1170-an nggak terlalu bagus. Mungkin akan koreksi panjang ya. Tapi kita tungguin aja pantulannya itu. Jadi kita harus pantau terus ini. Untuk bulan ini kita kebanyakan pantau dulu saham ini ya. Karena sedikit berbahaya posisinya ya. Tapi kalau dia mantul itu bisa jauh jalannya. Oke, yang terakhir transportasi. Gimana ini? Sebenarnya udah cakep banget. Tinggal ditunggu aja ini. Tinggal ditunggu breakoutnya. Jadi kalau dia koreksi lagi, ya koleksi aja saham-sahamnya. Ya, cara weekly pun seperti itu. Secara monthly pun seperti itu. Ya, oke untuk sektor udah selesai. Jika ada teman-teman yang mau request, silahkan. Kalau nggak ada, eh, mungkin saya hanya akan membahas sedikit saham-saham di sini ya. Seperti BPCA. Ya, BPCA ini sedang di resisten. Ya ini sebenarnya ini masih area support ya. Supportnya kemarin kan dibentuk 770. Dan sekarang dia kena resisten di 785. Yang tadinya support jadi resisten. Ini harus bisa ditembus area 79-nya ya. Untuk BBCA minggu depan kalau berada di bawah 790 maka BBCA akan sideways cenderung downtrend ya. Sama juga halnya untuk BBRI ya. Setelah mantul ke atas turun mantul lagi nggak kuat mau buat new low atau enggak ini kita tunggu untuk minggu depannya ya. Selama dia masih berada di bawah 4.640, saham ini masih akan koreksi. Jadi kalau dia koreksi bisa kita pantau, oke? Sama halnya dengan Unilever juga, di mana Unilever kemarin sempat naik sampai 37, turunin lagi ke 3520 ya. Kita tungguin lagi aja kemana saham ini akan dibawa. Selama dia bisa berada di atas harga 3.400 atau 3.350 sih masih oke menurut saya saham ini ya. Tapi kalau dia ngejebol area 3.200 kemungkinan akan ke 3.000 lah. Jadi ya sebaiknya kita wait and see dulu sambil pantau-pantau ya.
Oke, berikutnya ada Sido. Sido ini sempat ditembus ke area 920 ya, 920. Ini area-area resisten cukup kuat ya. Area support yang cukup kuat terutama di 915. Mudah-mudahan nggak disentuh. Kalau di break kemungkinan akan menguji area 800-an ya, 895 atau 885. Mudah-mudahan sih nggak ke situ ya. Mudah-mudahan masih naik ya. Kemarin itu turun karena ada pembagian dividen di tanggal 8 dan akan dibayarkan nanti tanggal 28. Oke, masih lama, santai aja ya. Dan biasanya emang ya setiap pembagian dividen rata-rata sih turun ya. Ini bahkan sudah stock split aja turunnya cuma sedikit. Dan setiap dividen emang pasti turun. Dan si Ido ini bagi dividennya itu 2 kali setahun ya. Jadi ya santai aja lah saham ini. Sideways, nanti naik. Sideways, nanti naik. Sekarang dia turun karena kenaikannya sudah terlalu banyak ya. Jadi kalau menurut saya sih masih worth it lah saham ini. Secara valuasi juga masih oke. Ini merah-merah gini itu candlenya hijau loh. Ininya volumenya hijau loh. Berarti banyak yang ngambil ya. Ini sebenarnya nggak merah-merah amat sih. Sebenarnya kan opennya 930. Dia close-nya 935. Harusnya ini tetap hijau. Tapi karena ya biasanya kan ada gap ya. Jadi biasanya gapnya itu di opennya di sini ya, atau ya dia biasanya opennya di sini terus turunin naikin lagi ya, seperti itulah. Bisa nggak balik lagi ke 1000-an? Bisa aja. Si Joe ini sebenarnya pernah nyentuh area 1200. Jadi kalau ke 1000 aja masih mungkin banget untuk Sido. Bahkan saham ini udah stock split itu 1 banding, ini malah 7 banding 1000. Nyaris 1 banding 1. Satu dapat satu seperti itu. Oke. Ya, hati-hati di area 980. Ini area resisten terdekat dia. Oke, itu aja untuk Sido. Antam gimana Antam? Antam lanjut. Ya, mudah-mudahan lah ya gapnya tutup 2840. Hati-hati. Kalau udah nyentuh 39, 3000 lagi take profit aja dulu sebelum Anda yang di trade profit oleh bandarnya. Oke. Nah, ini juga salah satu customer yang cukup menarik menurut saya. Sebenarnya area kita ngambil itu 510. Jadi kalau saham ini ke 510 atau di bawahnya itu sangat menarik untuk dikoleksi. Kenapa saya bilang menarik untuk dikoleksi? Biasanya dari area itu dia suka mantul gitu. Dan kalau udah nyentuh-nyentuh area ini suka mantul. Jadi ini juga dividen itu besok ya, tanggal 11 dapatnya 6 ya, biasanya akan diturunin lagi ya. Kemungkinan besar akan ke 525 atau 510 ya.
Mudah-mudahan area 570 aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, semoga lancar ya. Oh ya, kita ada ini juga Saratoga juga. Nah, ya, ya hati-hati nih kalau koreksi lagi. Tunggu aja pantulannya. Kalau udah mantul baru ambil. Oke. Berikutnya ada ini juga menarik. Mudah-mudahan tutup gap 2750. Semoga bisa sampai 3000 lagi ya. Which is masih oke lah. Dan semoga cepat tercapai karena ya pergerakan sektoralnya itu terlalu mengerikan. Ya. Ini kayak gini itu sedikit bahaya lah ya bahasa ini. Oh, sama apa lagi ya? Yang banyak direkom itu. Oh, ada. Ini juga, waduh ini jangan deh. Ini aja. Nah, ini masih mendingan kita tunggu koreksinya. Padahal saya itu udah ngajak dari yang koreksi ini ya. Tunggu koreksinya, sebenarnya ini udah entry. Sekarang udah cuan. Harusnya ya. Di mana kalau baru mau ngambil, tunggu dia koreksi. Untuk hari Senin, kita lihat dulu dia koreksinya kemana. Apakah dia bisa di atas harga 670 atau enggak. Kalau dia bisa berada di atas 670, semoga bisa nyentuh lagi area 700 sampai 730 ya. Oke, ada 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 MDKA juga yang sempat ke 5.700, di mana kita harus hati-hati juga untuk MDKA area 5.200-nya ini atau 4.750-nya. Oke, naik terus loh ini. Oke, segitu aja menurut saya. Atau ada teman-teman yang ingin request saham, silakan. Oke, ada about. Ini bisa jadi naik ya. Cuman ya batasin resiko ya. Targetnya nggak jauh-jauh ya. Mungkin 81 sampai 85 lah. Ada yellow. Ini oleng-olengnya cakep sih. Dan emang sering digoreng. Cuman ya hati-hati. Nah ini kemungkinan ada koreksi dulu sebelum kenaikan. Ya, biasanya akan menguji area 11.15 atau 11.14 sebelum menguji area 12 120 sampai 125. Oke. Oke. Kepik.
Kepik juga bakalan naik nih. Bisa ditunggu area 102, bisa take profit area 105 sampai 107. Oke. Ada seger. Nah, ini biasanya langsung gap up nih biasanya besok. Biasanya ya. Jadi hati-hati lah ya. Kalau udah ngambil sih oke, kalau belum ada jangan diambil. Berbahaya. Oke, ada isat. Nah. Breakout. Oke, tunggu koreksinya. Mudah-mudahan bisa lewat 54. Lanjut ke 55. Ini udah jauh banget turunnya. Dia dari 8.000 ke goceng, coba. Turun 3.000 ya. Itu udah jauh. Jauh banget. Nyaris setengah. Berikutnya PTRO. Petrosi masih bakal naik lanjut sampai 3.000 atau 3.030-nya. Hati-hati. Soalnya udah di area resisten. Jadi kalau copet-copet hati-hatilah. Copet hati-hati ya. Kalau udah di bawah sih bisa cicil exit. Salah. Nah ini udah koreksi. Lihat dulu ya. Nih, dia bertahan nggak di atas 525 ini. Kalau dia bisa bertahan di atas itu is oke. Nah ini bisa panjang nih ceritanya ya. Jadi cut loss-nya dipasang aja di 480. Nah, ada MPMX. MPMX di mana ini turun naik, turunin lagi. Dia masih ragu untuk nembusin area 1100 untuk MPMX. Sebenarnya ini sedikit resiko jika baru mau di-HK. Cuman kalau mau ambil, pasang cut loss saja di bawah 10.35. Take profit 1100 sampai 1140. Kalau dua ini bisa lewat, baru akan uji 12. KE 1200 ya. Oke, ada LPPE. Gak ada LPPE dan LPPF. Turun naik. Oh ini dia nggak bisa bikin new high nih, hati-hati ya. Kita tunggu dulu koreksinya, dia bisa below 562 enggak? 525. 5.625 ya. Kalau dia bisa nembusin ini, is oke. Kalau dia nggak bisa, apa ini kejar? Dividennya nanti tanggal 14. Dimana biasanya dividen dia terjun bebas, oke. Ini juga kenaikannya udah terlalu lama, oke. Ada IPPE.
Ada Indopureko Pratama. Ini juga bagus kayak tadi ya, cuman ditunggu koreksinya. Sekitar 336. Terus tadi juga udah dibahas Mas, ini Bang Digital sama konsumernya. Cuman ya mungkin belum pada masuk tadi ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini 336 atau 340 kalau udah mantul mungkin area ini gak ada keep up juga udah tutup ya 376 sampai 404. Oke, PPE-nya itu aja. ISSP still 4 nih masih jelek ya. Kemungkinan nih masih akan koreksi ke 344, cuman kalau mau mainin ininya tipis-tipis sih mungkin masih dapat lah 380 mudah-mudahan. Hati-hati di 382. Ada gap di 388. Kalau dia mau nutup dulu. Berikutnya ada CTRA. Nah, sedikit horor di sini, di mana dia kemarin itu mau uji ke area 1015 itu, ternyata nggak kuat dan turun lagi ya ke 990. Gimana kalau ini nggak kuat ya kemungkinan bisa koreksi sampai 950 ya. Oke, berikutnya ada Aces. Aces sebenarnya udah bagus cuman kena resisten ya. Kalau dia koreksi wajar, tungguin area 1040. Kalau dia balik ke area 1100, take profit aja. Berikutnya PTPP. PTPP-nya masih sideways. Ya, sideways nih ya. Hati-hati kalau dia jebol 935. Ini hati-hati ya. Kalau dia jebol 935 itu kita harus cut loss. Cuman kalau kita bisa kalau ngambil sih saya nggak rekomendasi ya. Cuman kalau mau nekat-nekatan ya ini udah di area support. Mudah-mudahan kuat. Kalau nggak kuat ya cut loss-nya dipasang lah. Oke. Cuman ya itu. Cuman ya itu. TP-nya cuman 980.000. Saya nggak berani rekomendasi terlalu jauh. Apalagi area 1100, 1150 itu fall masih terlalu jauh. Tapi kalau dia mantul dari 935 masih oke sih.
Cuman kalau dia udah jebol dari 935 udah nggak menarik lagi. VSKT gap ya, gap. Nggak deh. Ada ekor. Tuh ada ekor. 520. 520 sampai 560 atau 575. Kenapa saya hanya ngasih range-nya pendek? Karena yang kita ambil itu mau ambil aman. Saya nggak akan rekomendasi TP-nya terlalu jauh untuk saat ini. Kenapa? Karena IHSG-nya itu sudah terlalu tinggi. Oke. Jadi saya melihat juga kondisi pasar secara keseluruhan dan secara sektoral juga. Sektoralnya kurang menarik, maka saya akan bilang kurang menarik karena emang banyak yang masih koreksi. Kalaupun misal diangkat sama bandarnya, berarti kemungkinan bandarnya akan trading hanya di sekitaran harga area support sama resistennya. Jadi hati-hatilah ya. Kalau mau ikut sedikit aja, yang penting cuan. Yang ekor, gak perlu sampai benar 100% dia akan TP ke 600, 620, 650, nggak perlu. Ya, jadi ikutin saja pelan-pelannya ini. Di mana area resistennya itu hanya ada di 560 dan 575. Cut loss pasang di bawah 520 ya. Itu aja. Bank digital, oh ya Bank digital belum saya bahas ya. Agro ini sebenarnya masih downtrend ya. Namun kemarin itu ada tanggal 7-nya itu udah ada pembalik arah. Namun tanggal 8-nya itu masih doji. Kita lihat kalau dia masih bisa bertahan di atas 1070, mungkin akan lanjut. Kalau dia masih turun, kita nonton aja dulu, oke? Ada lagi bank digital kita. Nah, kan ini udah naik area resisten, turun lagi, naik lagi. Kalau dia masih koreksi, tungguin aja. Kemungkinan akan masih masuk area 5.750. Jaga-jaga area 5.550 atau 5.500 lah ya. Area-area itulah BNBA. Nah ini udah breakout. Si BNBA udah breakout. Itu tinggal tunggu koreksinya. Kalau udah koreksi, mantul baru cakep. Mudah-mudahan bisa area 29 sampai 3.000. Sebenarnya bisa lebih, cuman saya lebih hati-hati. Oke. Ada buka. Buka ada area support 310 sama 262. Tergantung yang mana yang akan dituju. Tapi kalau dia bisa mantul dari area 310, cakep.
si buka bisa area 400 sampai 476. Kalau dia bisa bertahan ya, kalau enggak ya udah lupakanlah. Wah, ini pasti kerjaan Pak Nur ini. Sahamnya Pak Nur tuh yang beginian, turun naik, turun naik. Nah ini udah doji 2 kali, kalau masih doji lagi, mungkinan ya, kalau dia doji lagi ya, dia bakalan naik. Oke. Ada sing. Call ya, call ini koreksi dia. Tungguin aja area 90, 89, 88. Cut loss pasang di bawah 84. TP area 95 sampai 99. Sebenarnya ini bisa jauh. Cuman ya itulah ya, oleng-oleng. Gak ada yang tahu ya oleng-olengnya. Pris. Pris ini masih bagus sebenarnya. Cuman ya kita lihat dulu apakah 15-10 ini benar-benar kuat. Kalau enggak ya bakal koreksi sih. Ya take profit aja jika udah nyentuh-nyentuh area 1600 sampai 1700. Ada WG tadi udah. WIM itu uh, 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 uh. Ini hati-hati ya WIM-nya. Dia ada resisten area 484. Cut loss-nya bisa kita pasang. Waduh, ini gara-gara gap sih ini. Menurut saya sih mending dia tutup gap dulu lah. Mending dia tutup gap dulu ya, area 438. Terus dia mantul, nah baru kita ambil. Ya ini sebenarnya udah ada pergerakannya. Cuman ya dia koreksi. Mudah-mudahan saya lebih berharap dia nutup gap. Karena kalau ini nggak ditutup, suatu saat dia akan tutup ini gap. Jadi lebih mendingan dia tutup ya. Dan take profit jika udah area 484 sampai 500-an lah ya. Bebas sih, kalau udah di atas 484 sih bebas, mau dijual berapa. Kemungkinan besar sih cuman ke 530 sampai 540. Tapi kayaknya sih sulit sih ini dia mau jebolin area 440. Cuman ya ini masih goreng-goreng ya. Nobody know ya. Oke, BBYP sama BB. Hehehe. Kita tunggu di area-area 1780 atau 1725. Yang dimana dimantul. Kalau dia mantul, bisa oke. Kalau dia nggak mantul, hati-hati. Kalaupun ngambil area-area ini ya, 780 sampai 17 lah ya. 17 sampai 780 ini. Cut loss kita tuh cuman di 1650 aja. Jadi tipis ya. Sebenarnya dia emang masih bisa turun ke area-area
sampai 15 mungkin. Kalau dia masih turun, cuman kalau dia bisa mantul, why not ya? Lebih bagus dong. Dan ini penurunannya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7, 2 lagi. Kemungkinan besok masih turun. 9-nya itu langsung terbang. Atau biasanya gap up. Atau dia bikin kayak gini. Oh no ya. Atau dia masih pro-pro sideways lagi. Cuman ya take profitnya nggak jauh juga. Area-area 1950 atau 2050. Area-area inilah ya. Masih dekat-dekat sini lah. Saya nggak berani rekomendasi dia balik ke area resisten yang ini. Karena ya seperti itulah kejadiannya. Karena ini udah membentuk itulah ya. Dan karena udah dijebol, kalau dia mantul sih masih oke. Cuman jangan terlalu berekspektasi dia akan terbang tinggi. Terakhirnya BPK. Oke, BPKP ini sebenarnya si BPKP lebih menarik daripada BBYP. Cuma ini paling nyentuh area 240 sebelum dia turun lebih dalamnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya seperti itulah trennya, ya masih down trennya. Karena saya lebih mementingkan dia mengikuti trennya. Terlebih hati-hati jika dia masih gagal bertahan di atas harga 240. Oke, segitu aja sesuai requestan dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan ya. Semoga cuan. Oke.